panduan ibadah anak online yang harus kita perhatikan ya. Persiapkan dirimu untuk memulai ibadah. Pastikan kalian sudah mandi dan memakai pakaian rapi. Ingat ya teman-teman, bahwa ini adalah ibadah, tidak boleh sambil ngobrol dan tidak boleh sambil makan ya. Boleh sambil makan. Kita harus ibadah. Demikian panduan ibadah anak online. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan beribadah, Engkau yang berkati kami. Biarlah sepanjang ibadah kami, Roh Kudus-Mu melawat kami beserta keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Memuji Tuhan pada minggu hari ini. Yang semangat memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kasih yang diundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menari dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang senang
semuanya, kita akan memuji menyembah Tuhan. Pada minggu hari ini, adik-adik bawa hati adik-adik yang terbuka ke hadapan Tuhan untuk datang menghampiri Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik angkat penyembahan adik-adik semua di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik sekalian.
Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah adik-adik sekolah minggu pada minggu ini Tuhan. Kau jamah roh-Mu ya Tuhan yang mengurapi adik-adik sekalian. Adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, kembali saya dengan Kak Andre dan juga Kobon. Ya Kobon, gimana kabarnya? Kamu kemana aja ya? Kok nggak pernah lihat? Adik-adik kangen loh. Adik-adik kangen nggak sama Kobon? Kalau ngomong kangen, bilang teriak kangen yuk. 1, 2, 3. Kurang kedengeran. Kamu yang ngomong, adik-adik kalau kangen sama Kobon, teriak kok kangen. 1, 2, 3. Kangen. Mereka kangen Kobon. Jadi mereka itu pengen denger cerita sekolah minggu hari ini. Sudah siap belum? Ngomong-ngomong, Kobon kemana aja sih? Kok nggak pernah lihat? Iya, aku kena COVID. Oh, kena COVID. Ceritain dong. Jadi gini, aku itu kena COVID. 14 hari aku di rumah sakit. Jadi aku dirawat. Untung susternya dan dokternya baik-baik semua. Terima kasih suster. Terima kasih dokter. Kok benda sembuh. Oh iya, jadi terus gimana makanannya? Oh, makanannya nggak enak, kurang enak. Enakan babi panggang ya. Iya, babi panggang enak-enak. Iya, makanya. Tapi sekarang kan kamu udah sembuh. Kakak juga sudah pernah kena COVID juga, sekarang sudah sembuh. Kita kan sekarang di rumah, nggak apa-apa lepas masker, ya. Oke, tapi adik-adik kalau keluar harus pakai masker ya. Kalau bisa di rumah aja, nggak keluar-keluar. Iya, buka, bisa nggak? Bisa ini. Nah ya, adik-adik, apa kabarnya semua? Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, ceritanya tentang Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Tahu nggak murid Yesus ada berapa? 11. Salah, bener nggak ada di 11? Bukan kan? Berapa? 12. Oh, 12. Iya, 12. Bukan 11. 12 kan sama Yesus jadi 12. Karena totalnya 11 tambah 1 jadi 12. Bukan, ngaco. Iya, 11 tambah 1 jadi 12. Kan kayak di mana-mana begitu. 11 pemain tambah 1 pelatih jadi 12. Oh, itu mah sepak bola, ngaco. Kamu nggak boleh. Itu sepak bola lain. Ini murid-murid Yesus. Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Oh ya, sorry. Iya, jadi ceritanya Yesus itu tinggalnya dekat Laut Galilea. Nah, sekarang kalau dekat Laut Galilea, kira-kira pekerjaan orang itu apa? Polisi? Bukan. Jadi astronot? Apalagi astronot, zaman dulu belum ada roket, gimana mau terbang. Jadi mereka itu rata-rata nelayan. Oh, nelayan. Iya, jadi mereka kerjanya menangkap ikan. Nah, jadi suatu saat Yesus sedang berjalan nih di tepi laut. Tuk tak. Loh, kenapa? Masa bunyinya tuk tak. Itu kan di tepi laut, mana bunyi begitu? Emang pakai sepatu hak? Loh, bukan. Jadi bunyinya gimana? Bunyinya srek. Oh iya, jadi bunyinya srek karena di pasir ya. Terus tiba-tiba Yesus melihat, wah, ada 2 orang nelayan. Tahu nggak 2 orang itu namanya siapa? Siapa? Nel sama Ayan? Bukan, namanya Simon Petrus dan Andreas. Iya, Andreas kan nama kakak juga Andreas. Iya, nama kakak juga Andreas. Berarti kakak murid Yesus juga? Iya, murid Yesus. Iya, jadi Yesus ke mereka dan panggil mereka. Hai kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Hah? Kenapa? Penjala manusia? Susahlah jadi jala manusia. Mau seberapa besar jalannya? Lagi pula harus tunggu orang-orang berenang ke laut baru bisa ditangkap di jala. Loh, bukan gitu maksudnya. Maksudnya Yesus penjala manusia itu kiasan, simbol gitu. Simbol apa? Ya maksudnya begini. Maksudnya kan ikan itu kan dilempar jala ditangkap. Nah, manusia ini bukan ditangkap seperti kayak tangkap gitu terus diseret gitu. Bukan. Jangan pegang-pegang rambutku. Oh iya, sorry. Aku baru dari salon. Rambutku ini bagus, tau nggak? Oh iya.
pakai gel ya? Iya, pakai minyak rambut ini, jangan kamu. Oke, sorry, jangan pegang kepala orang, nggak boleh ya? Iya, jangan. Iya, jadi Yesus itu memanggil mereka, kan kujadikan penjala manusia. Yang dimaksud adalah orang-orang ini akan memberitakan kabar baik tentang Yesus, menceritakan kebaikan Yesus, sehingga mereka bisa menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Oh gitu, penjala manusia. Iya, bukan kayak ditangkep terus dibawa gitu. Iya, jangan pegang pala. Iya, sorry. Nah, jadi waktu dipanggil, kira-kira respon mereka gimana? Nggak tahu. Mereka bilang apa? Ya, mereka bilang, oke, mereka ikut Tuhan. Mereka tinggalkan semua perahunya, tinggalkan jalannya, mereka ikut Tuhan. Keren. Ya, nah setelah itu Yesus berjalan kembali nih, melihat lagi ada sekumpulan orang di situ, dan di situ ada 2 orang yang bernama Yohanes, dan yang kedua, tahu nggak siapa? Yakobus. Yakobus, aku namanya Yakobus oh dia ya. Kenapa aku nggak dipanggil Yakobus? Kepanjangan, kau panggil ko kan lebih cepat. Kobon, ya, Bon, Yakobus Bon. Iya, aku murid Yesus juga. Iya, kamu juga murid Yesus. Jadi Yesus juga panggil mereka. Hei, kamu, akan kujadikan kamu penjala manusia. Ikutlah aku. Wah, keren. Tapi ngomong-ngomong, kalau Yesus mau butuh penjala manusia, kenapa nggak pakai Spiderman? Spiderman kan punya jala. Cus gitu. Nah, itu kan komik, itu nggak benar. Itu kan cerita komik buatan manusia. Maksudnya bukan jala itu. Jalannya lain lagi. Seperti memenangkan dengan kasih. Itu yang dimaksud. Oh iya. Jadinya dia lihat, dia panggil, hei kamu, ikutlah aku. Tahu nggak jawaban mereka lagi? Pasti mau. Iya. Tiba-tiba mereka seketika lemparkan jala mereka tinggalkan perahu mereka, termasuk ayah mereka. Ayah? Iya, mereka tinggalkan semuanya untuk mengikut Tuhan. Oh gitu, tapi kenapa Yesus nggak panggil orang-orang yang keren ya? Loh, maksudnya keren gimana? Itu kan nelayan keren. Bukan, maksudnya orang-orang yang pendidikan tinggi, kayak mungkin dokter atau guru, atau yang pendidikannya sudah sampai S2, sampai kuliah, sampai itu justru intinya cerita. Yesus justru mencari orang yang biasa-biasa. Nelayan itu kan biasa-biasa. Iya, biasa. Tapi nelayan-nelayan yang biasa-biasa itu Yesus rubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Keren. Iya, sama seperti kamu dan kakak. Kita berdua orang yang biasa. Bener nggak? Iya, biasa. Tapi aku nggak punya kaki. Iya, maksudnya orang biasa seperti kakak, Kobon, seperti adik-adik yang di rumah. Tapi Tuhan rubah karakter kita yang cuman biasa-biasa, yang penuh dengan kelemahan. Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Keren. Adik-adik mau jadi orang yang luar biasa? Iya, percaya dan ikut Yesus ya. Pasti jadi orang luar biasa. Iya, adik-adik, kalau kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan akan ubahkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kemudian Yesus pergi lagi, panggil lagi. Tahu nggak yang berikutnya nih, Yesus ketemu namanya siapa? Siapa? Yakobus lagi. Yakobus lagi. Jadi ada 2 Yakobus. Iya. Jadi namanya manggilnya gimana? Yakobus 1, Yakobus 2? Bukan. Ya, jadi yang satu nama anak Zebedeus, yang satu nama anak-anaknya anak dari Alfeus. Nah, jadi semua dipanggil, totalnya ada berapa? 12. Iya, benar, 12. Tahu nggak muridnya siapa aja? Aku tadi Simon Petrus, terus Andreas, ya, terus Yakobus, kayak aku Yakobus. Iya, terus Yohanes, terus adik-adik tahu nggak siapanya? Adik-adik tahu nggak siapanya? Siapa namanya? Ya, kakak sebutinnya. Simon Petrus 1, Andreas 2, Yohanes 3, Yakobus 4, terus Yakobus lagi 5. Iya, terus setelah itu Filipus 6, Bartolomeus
Oh, Bartolomeus, keren namanya. Iya, 7. Kemudian Thomas. Oh, Thomas. Atau Tim ya. Iya, Thomas. Kemudian setelah itu Matius. Matius. Setelah itu Tadeus. Tadeus. Ya, Tadeus. Kemudian berikutnya Simon lagi. Oh, Simon lagi. Makanya Simon kuadrat, Yakobus kuadrat. Iya, nah baru yang terakhir Yudas. Yudas kan yang akhirnya mengkhianati Yesus. Iya, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Awalnya nggak gitu Yudas. Awalnya mereka dan lain-lain yang biasa, yang Tuhan ubahkan, Tuhan jamah dan membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tahu nggak? Awalnya mereka memang punya kelemahan. Mereka imannya lemah. Pada saat itu mereka gagal. Mereka mengecewakan Yesus. Tapi Yesus sabar sama mereka. Kamu sabar nggak? Enggak, aku nggak sabar. Makanya kamu bukan Tuhan Yesus. Yesus tuh sabar. Kamu harus belajar sabar dong. Iya, aku mau belajar sabar. Iya, jadi kamu harus belajar sabar. Kita belajar sabar, belajarnya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sabar. Sabar ngajarin mereka. Supaya mereka menjadi murid-murid yang luar biasa. Dididik, dibimbing meskipun mereka lemah, kadang-kadang gagal, mengecewakan. Tapi Yesus tetap setia. Dan tahu nggak setelah itu? Yang tadinya mereka murid, mereka akhirnya jadi guru. Keren, kok bisa jadi guru? Iya, karena sebelum jadi guru harus jadi murid dulu. Kobon kalau mau jadi guru harus jadi murid. Iya, jadi harus jadi murid-murid yang baik ya adik-adik. Jadi waktu mereka jadi murid-murid yang baik, akhirnya mereka menjadi guru-guru yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Tahu nggak mereka bilang apa? Orang-orang ini katanya, orang Farisi waktu tangkap mereka, orang-orang ini adalah orang yang menggoncangkan dunia. Goncang kayak gini. Iya bu, maksudnya goncang itu seperti turn the world upside down. Dunia kebalik jadi begini. Bukan, maksudnya mereka betul-betul mengubahkan sesuatu yang baru. Mereka memberitakan kabar baik. Mereka melakukan banyak mujizat. Mereka memenangkan jiwa. Mereka menggenapi yang namanya amanat agung. Oh, apa itu amanat agung? Ya artinya kerinduan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, 12 orang inilah Tuhan pakai. Nah, sama seperti mereka, kita semua, Kobon, Kak Andre, adik-adik di rumah, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala manusia. Yeay, keren. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa. Kita nggak perlu lagi Spider-Man, nggak perlu jala, bukan itu. Tapi kita punya urapan yang lebih dahsyat dari Spider-Man. Oh iya, keren. Aku juga mau. Ya, mau ya adik-adik? Yuk, kalau kita mau jadi murid-murid Tuhan, dengarkan panggilannya. Jadilah murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Awalnya biasa-biasa, Tuhan ubahkan menjadi seorang yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk cerita ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana murid-murid Yesus, murid-murid yang taat, yang mendengarkan panggilan Tuhan, dan mereka meresponi Tuhan. Dan mereka yang tadinya hanya orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya murid, kemudian mereka menjadi guru yang luar biasa, menggoncangkan dunia, memenangkan jiwa. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang menonton saat ini, jamah mereka, urapi mereka supaya mereka meresponi panggilan Tuhan, dan mereka menjawab panggilan mereka, dan menjadi murid Yesus yang taat dan dengar-dengaran, menjadi murid-murid yang luar biasa di sekolah mereka, dimanapun mereka berada, meskipun mereka saat ini belum bisa keluar rumah, tetapi di dalam sekolah studi online pun mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, murid-murid yang luar biasa. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan semua katakan amin. Bye-bye. 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 You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Ayat hafalan kita minggu ini Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita berada di bulan Agustus. Kita akan memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah adik-adik, sekolah minggu akan mengadakan perlombaan. Yang pertama, lomba untuk kelas kecil, yaitu lomba membuat ucapan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia dengan menarik dan penuh semangat. Adik-adik bisa menggunakan kaos merah atau kaos warna putih dan sambil memegang bendera merah putih, atau juga boleh dengan pita merah putih adik-adik dengan contoh seperti ini. Selamat ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, diberkatilah Indonesiaku. Atau boleh juga ucapan yang lain loh adik-adik, dengan durasi videonya maksimal 1 menit. Nah, yang kedua, lomba untuk kelas besar yaitu lomba menyanyi lagu nasional 17 Agustus Hari Merdeka. Pasti adik-adik yang kelas besar tahu dong lagunya. Nah, adik-adik, ayo adik-adik, Kak Olin tunggu rekaman videonya dan dikirim ke nomor WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Bisa juga kirim melalui Instagram Sunday School Rayong 1 Ibali. Nah adik-adik, ada hadiah menarik loh. Pemenangnya adik-adik akan diumumkan pada ibadah anak online pada tanggal 22 Agustus. Adik-adik penasaran siapa ya yang akan memenangkan perlombaan ini? Kita percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa kita Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Mari adik-adik kita perkatakan Mazmur 91 dengan sungguh-sungguh ya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya berkat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberikannya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesukaran. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin.
Yesus, berkatilah sekolah kami. Kami rindu sekolah kembali, kami rindu dengan teman-teman kami rindu dengan guru-guru kami, agar virus corona dijauhkan dari muka bumi, agar anak-anak yang dikunjunginya bisa sekolah kembali, ngobrol, agar yang kelas 6 naik kelas ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Juga Tuhan, lindungi kami Tuhan, semua orang yang tinggal di Bali Tuhan, semuanya Tuhan, Kau jauhkan kami dari virus corona Tuhan, agar kami diberikan kesehatan selalu Tuhan. Juga Tuhan, Kau jauhkan Pulau Bali dari bencana-bencana apapun Tuhan, agar Pulau Bali aman juga, damai dan juga tentram Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, biar Indonesia tidak terkena virus apapun Tuhan, biar Indonesia dilindungi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ruang doa Sekolah Minggu Rayon 1I. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik dapat mengirimkan pesan melalui nomor handphone berikut ini: GBI Kuta dengan Kak Ica, GBI Nusa Dua dengan Kak Ellen, GBI Tamini Square dengan Kak Fani, GBI Saul Pancoran dengan Kak Rizka, melalui format nama, spasi usia, spasi permohonan doa. Dan kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk memberi. Adik-adik yang ingin memberi silakan di nomor rekening di bawah ini. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dan Allah mengabulkan segala permintaanku. Silent boast of sin and grace, heaven's GBI Geraha Kuta Bali dan GBI Lerina Nusa Dua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai cucu-cucuku engkau di mana berada. Cucu-cucuku diberi umur panjang, sehat, diberkati melalui orang tuamu, dan engkau selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua sampai masuk surga. Yang percaya dan diberkati katakan amin.